matanya. Kalau misalnya agak susah, Solawati. Biasanya kelamaan. Ini kelamaan. Solawati di Sifari. Kalau kelamaan. Itu tuh matanya, nutup kok. Itu kalau harus nurut, yang ini harus nurut. Tutup, ya. Kemudian mulutnya pasti agak menganga atau agak geser biasanya. Sesuai dengan giginya. Apalagi kalau ada gigi palsu dan lain sebagainya, biasanya agak perot gitu. Karena sudah tidak bisa diam lagi. Kemudian diikat dagunya ke kepalanya. Mayitnya ubah. Aman. Diikat sekiranya tidak ya tutup. Jadi mulutnya ditutup terus diikat sininya. Harusnya pakai kain kafan itu dipotong gitu, itu lebih enak daripada tali ini. Ini ditutup ya. Kalau bisa kain kafannya itu kan agak lebar gitu, dia enak. Ya, namanya itu enak. Bisa megang sini sama yang sini. Kain, jangan tali lagi ya. Kita persiapannya kurang. Oke, boleh. Kemudian tangannya kan begini, kaku pasti kan. Coba dibantu baca. Setelah menutup mulutnya, segera melepaskan persendian tangan dan kaki. Tangannya begini, diangkat, ya, digerakkan pergelangannya, terus ini begini. Nah, gini, ini ditarik begini, pelan-pelan saja. Ini disatukan di dagunya, ini terus sampai agak lemes. Begitu, ini gerak-gerakan terus. Ini juga begitu, digerak-gerakan. Kalau memang dibutuhkan kasih yang body boleh, kasih zaitun, minyak lainnya boleh. Sekiranya lemas, habis itu diletakkan dua-duanya, terus sih, yang kanan di atas, yang kanan di atas, yang kanan di atas, yang kiri seperti sholat. Kalau misalnya biasanya lemes, biasanya kan nggak ada anunya kan, biasanya lepas, nah itu diikat dengan kain, jangan pakai tali terikat. Tetap dengan kain, tiket. Mayitnya ubah. Pinter meniti. Tiket. Pengertian. Sudah, lanjut. Menggerakkan betis ke arah perut, kemudian mengembalikan. Diangkat pelan-pelan, ya. Pergelangannya digerakkan. Nah ini begini. Pelan-pelan sih. Kiranya lemes saja. Kalau misalnya nggak mungkin kan ke perut, ya nggak usah dipaksakan. Ini aja. Sampai sekiranya lemes. Terus persendiannya ini kalau perlu dikasih minyak sendi-sendinya biar lemes. Biar lemes. Sudah satunya. Begitu juga. Nah biasanya kakinya begini. Nah begini. Jangan dibeginikan. Jadi gini. Diikat juga. Talinya kurang. Ada tali lagi? Dari sepatu. Nah tiga juga sih. Yang udah diikat itu. Ya anggap aja diikat. Mayitnya itu pengertian. Lanjut. Melepaskan seluruh pakaian yang ada di tubuhnya dan menggantinya dengan kain tipis. Oh ya, sebelum diikat. Kalau pakaian, kalau bisa dilepas dengan baik, tidak apa-apa. Tapi kalau dipaksa nanti keluarnya, lebih baik dipotong aja. Lebih baik dipotong aja. Sekarang dipotong lagi. Apa? Ya, pokoknya dipotong itu disobek bajunya. Disobek sekiranya lepasnya nggak perlu. Ya, saya pakai kaos kemudian suruh dipaksa untuk keluarganya, jangan. Kaos bisa dibeli. Ini mayit sudah. Mayit itu sentuhannya begini, saya sentuh begini saja dia lebih sakit daripada manusia biasa. Kan nggak sakit gini kan? Nggak sentuh gini nggak sakit. Kalau mayit sakit, dia jauh lebih sensitif. Daripada manusia biasa. Makanya mandikan pelan-pelan, kulitnya pelan-pelan, dandanya pelan-pelan, ikatannya nggak boleh keras-keras, jangan pakai tali rafia supaya nggak sakit. Pakai kain saja, supaya lebih lembut. Nah, ketika melepaskan bajunya, siapkan penutupnya. Kalau di Indonesia bisa pakai jari, pakai apa namanya? Sewet, bahasa Jawa. Sewet. Disiapkan. Jadi ditutupi dulu, dipotong, ditutupi baru dilepas. Aurat, meskipun mati tetap aurat. Yang dosa siapa? Yang lihat. Yang melepaskan yang dosa. Mayitnya sudah punya dosa.
sudah mati. Jadi yang tanggung jawab adalah yang mengerjakan. Tutupi dulu, baru dilepas. Terus sama-sama perempuannya, sama-sama lakinya nggak bisa. Aurat tetap aurat. Harus dijaga. Terus mengikat kedua ibu jari tangan dan kaki dengan kain. mau kalau misalnya jarinya aja ditalikan bisa, ya sudah. Kalau nggak bisa ya kakinya semua ditalikan. Kalau bisa ibu jarinya saja dua-duanya begini. Kalau misalnya kurang, maka kakinya diikat. Intinya supaya nggak kaku begini, supaya kakunya tetap seperti ini. Karena apa? Nanti dilihatnya tidak enak, jadi omongan nanti. Karena sifat manusia ini Suka ngomong. ya, hidup diomongi, mati juga diomongin. Terus Meletakkannya di tempat yang agak tinggi seperti ranjang atau semacam. ranjang dipan atau apa? Kerandang. Amben. Ada belum? Enggak. Pokoknya kayak papan gitu. Lebih tinggi. Jadi kasur tapi tanpa busa, kayunya aja. Apa namanya? Kalau bahasa Jawa amben. Dipan. Ya begitu. Lebih tinggi. Ini kurang tinggi. Tinggi ya seukuran kasur lah boleh. Kalau lebih tinggi. Jadi kalau orang Jawa bawahnya dikasih air, di kaki-kakinya dikasih air. Ya bebas aja. Jadi mungkin supaya tidak semut, supaya ini macam-macam. Kalau sampai bermalam, lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat lebih bagus. Dia tidak berharap lama di dunia ini, berharap selesai. Apalagi kalau orang baik kepingin lebih cepat ke kuburan. Orang yang tidak baik tidak kepingin cepat-cepat ke kuburan. Karena orang baik masuk kuburannya istirahat, tidur seperti tidurnya pengantin baru. Yang orang suul khotimah tidak kepengen ke kuburan karena takut siksa. Dan di sana kan orang-orang soleh itu tidurlah seperti tidurnya harusan orang-orang yang baru menikah. Yang belum nikah bisa dipikirkan. Terus Menidurkannya dalam keadaan terlentang dengan menghadapkan telapak kaki ke arah kiblat. cara kita. Terus Meletakkan benda sekitar 60 gram atau lebih di atas perutnya. Dengan pertimbangan jika benda tersebut diletakkan di atas perut mayit di masa hidupnya tidak memberatkan. kira-kira aja ada gunting, ada apa yang ringan saja ditaruh di atas perutnya. Ini kan akan naik ke atas. Nah, begini kan, bukan di atas perut, tapi di atas perut, bukan persis di atas perut, tapi agak geser di bawah dada di atas perut, tangannya seperti orang sholat. Boleh mau gini terus kurang lebih orang jenazah susah kan kalau kiri sini ke tengah, diikat begitu aja. Nah, terus di perutnya ini dikasih pemberat, bisa gunting, sesuatu yang agak berat gitu aja. Apa fungsinya? Supaya tidak melembung. Jadi ada pemberatnya sehingga dia ngedorong keluar ke bawah, tidak melembung. Kalian pernah lihat ada bangkai, tikus, ayam dan lain sebagainya, pasti melembung perutnya. Iya. Karena gas, ada gasnya lagi. Nah, kita berusaha untuk tidak melembung. Kasih sesuatu yang berat itu tadi. Terus Bersegera membebaskan nggak semua perlu berat-berat banget, nggak perlu. Terus bersegera membebaskan semua tanggungannya seperti hutang dan kewajiban yang ditinggalkan semasa hidupnya. misalnya kan punya utang, punya kerjasama sama orang, punya tanggungan, punya ini. Kalau bisa disegerakan dikeluarkan sebelum warisan dibagi. Warisan itu nomor 5. Ya, warisan itu nomor 5. Yang pertama yang tanggungan mayit ini. Jadi dia sebelum dia meninggalkan dunia selesaikan. Makanya ini diumumkan yang punya utang piutang dengan almarhum bisa menghubungi keluarga dan lain sebagainya. Karena ada sebutkan itu yang punya utang hadisnya. Jiwa seorang mukmin terbelenggu dengan hutangnya. Di riwayat lain tergadaikan hutangnya hingga dimensi atasnya. Ada riwayat yang lain orang yang punya hutang itu sudah ditolak dengan bumi, ditolak sama langit. Alasannya apa? Ditolak sama bumi sudah meninggal, ditolak sama langit karena masih punya tanggungan bumi. Jadi ngambang. Kayak yang Muhammad pernah mau nyolatin jenazah, nyolatin terus dibatalkan. Orang ini masih punya hutang, nggak mau nyolatin. Setelah dibayar baru Muhammad nyolatin. Kemudian kita bebaskan dari hutang. Amin. Oke, coba dibeli hutang ini. Bapak tamal. Apa? Kalau hutangnya berarti kan sugi. Kalau sih Amin. Kami sugi. Terus